Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran lu yang nulis pun kumpulan hewan Quran surat sapi betina atau Al-Baqarah, Quran surat gajah Al-Fil, Quran surat semut, Quran surat lebah, kitab dongeng. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, radina billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyina. Maka karena kehendak Allah, tidak Tuhan selain Allah, kami ikhlas Allah Tuhan kami, Islam agama kami, Muhammad Nabi kami, Rasul junjungan kami. Inilah salah satu Islamophobia, memusuhi Islam, benci tanpa alasan Islam. Jadi Islam itu agama rahmatan lil alamin. Islam tidak pernah melarang. Al-Quran kami dikupas oleh orang-orang di luar Islam, kafir ya. Jadi saudara sudah banyak membaca Al-Quran, kupas-kupas Al-Quran, semoga itu adalah proses pencarian hidayah. Ya, pencarian hidayah. Daripada orang-orang yang lain hanya mengurusi hal-hal dunia. Jadi saudaraku, apa yang saudara baca dengan surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat itu menceritakan bagaimana pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah, melenyapkan Islam di muka bumi ini oleh seorang raja Abraha. Maka sebagai tandanya Islam itu adalah agama dari Allah, agama yang dilindunginya, Allah kirimkan burung ababil untuk melenyapkan tentara pasukan gajah. Pada saat itu penduduk Mekah Madinah sangat ketakutan mendengar tentara gajah akan datang menyerbu Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah dan untuk menghancurkan semua Mekah. Dan apa yang saudara baca dengan surah Al-Baqarah 120 itu adalah tamparan ke pipi diri sendiri, menampar diri sendiri. Di situ diceritakan walau tarda antal yahudu wan nasara, sifat terjang, karakter, watak orang-orang yang Islamophobia, tidak akan pernah reda kepada umat muslim sebelum mengikuti mereka, mengikuti milanya, gaya hidup mereka, ajaran mereka, organisasi mereka, begitu. Jadi Islam belum ada sejarah mencatat Islam ini membuat kerusakan di muka bumi, dan juga penduduk Mekah Arab tidak pernah menjajah suatu negeri lain. Tetapi Islam agama jihad, membelah kebenaran. Makanya Rasulullah mengumpamakan umat muslim itu seperti tahun, seperti lebah begitu. Seperti saudara sudah baca di Al-Quran surat lebah. Jadi sifat lebah itu ada 4. Nah, mengisap madu, mangisan artinya memberikan rahmat kepada manusia. Kemanapun singgah di bunga tidak ada ranting yang patah, artinya tidak pernah menimbulkan aib atau keributan kemanapun Islam ini, dimanapun Islam ini ada, tidak pernah memulai. Nah, yang ketiga, berjemaah, kuat selalu bermusyawarah dalam sesuatu hal dibicarakan dengan musyawarah. Yang keempat, apabila sarang lebah itu diganggu, maka lebah itu akan mengejar orang yang mengganggunya, sekalipun yang mengganggu itu menyelam ke sungai akan ditunggui. Jadi itulah perumpamaan Islam ini. Islam agama rahmatan lil alamin, Islam juga agama jihad. Jadi saudara-saudaraku, jangan terlalu banyak menghujat ya. Islam bisa memaafkan, umat muslim memaafkan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, karena kami yakin itu masih proses pencarian hidayah. Tapi kalau sampai berkali-kali, lebih dari 5 kali, saudara bisa berurusan hukum. Banyak di kota-kota kita dengar yang berurusan dengan hukum itu adalah dari seberang. Jarang-jarang sekali kami Islam. Iya, yang lucu lagi orang tua pun dari Toba Samosir, lihat berurusan juga sama hukum gitu, mengikuti nafsunya begitu. Kami bukan tukang ngadu, tapi kalau sudah terlalu lah begitu, Islam tetap disebut agama rahmatan lil alamin begitu. Nah, kita kembali kepada inti pencarian hidayah saudara begitu. Jadi saudara sudah ditampar Al-Quran dengan membaca surah Al-Baqarah 120. Jadi Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran yang suci, tidak ada campur tangan manusia, makanya disebut suci, benar-benar kalam Allah. Bahkan Allah membuat tandingan kepada manusia, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Jika kamu memang masih ragu dengan kebenaran Al-Quran ini, coba buat 1 surat saja dan panggillah penolong kamu selain aku, kata Allah ini. Jika kamu memang benar orang-orang yang benar gitu. Jadi jika kamu sanggup atau tidak sanggup, memang tidak sanggup, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Di permulaan Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah Al-Quran ini tidak ada keraguan baginya, bagi petunjuk orang yang bertakwa. Kenapa Islam berkembang, saudaraku? Kita lihat di luar negeri sana, tempat-tempat ibadah beralih fungsi. Islam semakin mengungsi, semakin berkembang. Karena Islam itu agama rahmatan lil alamin, datang untuk menyeru, untuk mengajak manusia, termasuk Anda yang sedang benci ini,
Benci itu nanti benci tapi rindu juga. Jadi benar-benar cinta Islam ya, benar-benar cinta Islam. Itu proses pencarian hidayah. Dan saudara sadari itu adalah sedang saudara itu menandingi Allah, menandingi Tuhan begitu. Siapa sih yang sanggup menandingi Allah begitu? Ya. Jadi komentar-komentar dari seberang itu lucu. Kadang-kadang saya berpikir yang buat ini anak-anak udah dewasa atau bagaimana begitulah. Jadi lihat kami malak-malak ini bahagia, kaya hati gitu. Walaupun banyak ujian, rintangan yang kami hadapi, kaya hati karena itu level iman. Ya, tandanya Allah itu sayang pada seseorang itu diberi ujian, tapi Allah tahu karena kita sanggup melewati itu. Ad-dunya darul amal wa akhiru darul jaza. Ad-dunya sijinul mu'minina wal jannatu lil kafirin. Dunia itu untuk tempat kita beramal, beribadah, dan surgalah imbalannya. Dunia itu pahit, ibarat penjara, terikat syariat, tidak bebas bagi orang mukmin, tetapi surga bagi orang-orang kufur, orang-orang kafir begitu. Makanya ada sebagian murtad dari Islam ini karena tidak tahan dia diuji. Karena untuk menjadi seorang muslim itu sabar dan tahan uji begitu. Itu murtad yang bersengaja. Tetapi kalau murtad keterpaksaan karena keadaannya, karena sering diapaikan apa namanya itu, sering didatangi, dikutbai begitu, akhirnya lemah imannya, memang modal imannya pun kurang. Itu masih ada kesempatan dua kali yang murtad. Jadi wahai saudara-saudaraku yang sedang murtad ini karena dimurtadkan, masih ada kesempatan untuk kembali gitu. Karena cerita murtad pun saya pernah murtad juga, tapi tidak lama-lama 2 tahun. Jadi apa yang ditetapkan Allah tidak bisa dirubah manusia. Manusia itu hanya bisa berencana, berupaya. Yang memutuskan adalah Allah. Termasuk saudara ini sedang digerakkan Allah. Allah yang menggerakkan. Berapa banyak manusia yang belajar Islam sekarang ini sedang mengupas-upas Al-Quran, hadis, mencari-cari kelemahan atau kejelekan, kesalahan. Itu adalah sebab untuk mendapat